Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Ishakar Irawan pada pagi hari ini. Dan pagi ini Bapak Ibu saya berada di sebuah area persawahan di mana Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya ada sebuah gubuk atau rumah kecil untuk tempat petani berteduh dan juga untuk mereka ini beristirahat sementara di sawah. Yang mana gubuk itu sudah roboh Bapak Ibu. Kenapa sampai gubuk ini runtuh Bapak Saudara? Saya rasa ada 3 hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah karena gubuk ini tidak didirikan di atas pondasi batu yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, gubuk ini tidak dibuat dengan kayu yang kuat dan kokoh. Sehingga karena faktor cuaca, karena kepanasan, karena ada air hujan, dan barangkali juga karena dimakan rayap, karena kayunya bukan kayu yang kuat dan keras, maka gubuk ini bisa roboh. Dan yang ketiga, barangkali pemiliknya sibuk dengan pekerjaan yang lain, sehingga kurang bisa merawat ladangnya dan juga sawah ini maupun juga gubuk yang ada. Kurang bisa dirawat dengan baik sehingga gubuk ini roboh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat pesan Tuhan supaya kita ini jangan sampai mengalami keruntuhan di dalam iman dan kehidupan kita. Supaya kita tidak mengalami keruntuhan yang hebat dalam kehidupan ini seperti halnya gubuk yang roboh mengalami keruntuhan yang hebat ini Bapak Ibu. Mari kita baca di kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-26 dan 27. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pasal 7 ayat 26 dan 27. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu dan dia runtuh. Dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh, sehingga kehidupan iman kita itu akan tetap kuat dalam menghadapi angin permasalahan serta hujan tantangan di dalam kehidupan ini. Oleh karena kita mau menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Kita mau melakukan setiap perkataan dan perintah Tuhan Yesus bagi kita. Kita bukan hanya mendengar dan memahami firman yang disampaikan, tetapi kita melakukan atau mempraktekkan dalam segenap aspek kehidupan kita. Yang kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat-ayat yang selanjutnya dari Matius pasal 7 tadi, orang yang melakukan sabda Tuhan bukan hanya mendengar saja, mereka diumpamakan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu yang kuat, Saudara, bukan di atas pasir. Mari kita baca juga Bapak Ibu pesan Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yaitu di 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11 dan 14. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 14. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain selain yang sudah diletakkan. Dia itulah Yeshua HaMasyiah. Dan jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata. Karena hari itu akan membuatnya jelas, sebab ia akan disingkapkan oleh api. Dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jadi Bapak Ibu, mari kita membangun kehidupan rohani kita dengan benar. Ibarat sebuah bangunan rumah yang sudah ada fondasi yang kuat, yaitu iman kita di dalam Yesus HaMasyiah, kita akan membangun kehidupan kita dan juga kerohanian kita, serta kita akan menjalani kehidupan kita ini dengan hal-hal yang berharga, yang diumpamakan dengan emas, perak, dan batu-batu berharga tadi. Sehingga pekerjaan yang kita bangun, setiap hal yang kita lakukan dan usahakan akan bertahan. Dan Paulus katakan tadi, Paulus ingatkan,
kita akan mendapat upah dari apa yang kita kerjakan, baik untuk masa sekarang ini maupun untuk masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita rawat kehidupan kita, rawat kerohanian kita, supaya keimanan dan kehidupan kita tidak mengalami kerobohan bahkan kerusakan yang hebat. Tetapi kita akan berdiri teguh oleh iman kita di dalam Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita ini akan kuat menghadapi kehidupan kita yang ada angin, yang ada hujan, yang bahkan ada badai besar. Oleh karena kita membangun kehidupan kita di atas batu karang, di atas iman yang kuat di dalam Yesua, dan oleh karena kita membangun dengan hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita, dengan materi-materi yang kuat dalam kehidupan kita, yang tidak mudah untuk rusak, yang tidak mudah lekang oleh karena waktu, cuaca, dan lain sebagainya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dan menguatkan kita, kiranya Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk kita sama-sama membangun kehidupan rohani kita dengan baik dan benar, sehingga kita akan tetap teguh berdiri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Semangat pagi selalu Bapak Saudara, semangat beraktivitas pagi ini, kiranya Bapak Saudara sukses dalam perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.